Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita hari ini tentang penguatan ekonomi maritim. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang perdagangan antar negara. Ya, perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah disebut perdagangan domestik atau perdagangan antar pulau. Kemudian perdagangan antar negara disebut juga perdagangan internasional. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian harus dapat menjelaskan pengertian ekonomi kelautan. Yang kedua, menjelaskan pengertian ekonomi maritim. Yang ketiga, menyebutkan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keindahan bawah laut. Kemudian yang keempat, menjelaskan arah tujuan pembangunan di bidang kelautan. Yang kelima, menyimpulkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari berbagai sektor. Kemudian yang keenam, menguraikan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Sekali lagi, materi inti kita kali ini adalah tentang penguatan ekonomi maritim. Mari kita bahas tujuan pembelajaran kita satu persatu. Tujuan pembelajaran 1 dan 2, kalian harus dapat menjelaskan pengertian ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Nah, mari kita bahas. Dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Nah, untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Lalu, apa bedanya ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar A. Nelayan sedang mengumpulkan hasil tangkapannya. Ini jelas di laut ya. Kemudian yang ini juga seorang sedang menjemur ikan hasil tangkapannya. Kemudian gambar C, ini adalah transportasi laut. Di sini banyak kapal-kapal yang sedang berlayar. Kemudian gambar D adalah tentang pelabuhan laut. Nah, di sana banyak barang peti kemas yang diangkut muat oleh kapal-kapal barang tersebut. Nah, apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan dengan memperhatikan gambar yang tadi? Nah, gambar yang A dan B adalah tentang ekonomi kelautan. Sedangkan gambar C dan D itu adalah gambar tentang ekonomi maritim. Jadi apa ekonomi kelautan? Nah, pengertian dari ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, itu ekonomi kelautan. Sekarang ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, jadi kalau ekonomi kelautan berfokus pada sumber daya alam yang ada di laut, sedangkan ekonomi maritim itu berhubungan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pada pengeksploitasian kelautan. Nah, itu.
Berdasarkan pengertian di atas, tentu kalian sudah mengetahui perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Nah, itu adalah perbedaannya. Sekarang, apa kira-kira kesamaan dari kedua hal tersebut? Kesamaannya adalah kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nah, tujuan pembelajaran yang berikutnya, kalian harus dapat menyebutkan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keindahan bawah laut. Nah, di bawah laut itu kita tahu ada rumput laut. Nah, rumput laut itu merupakan kekayaan sekaligus keindahan di bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Nah, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkatkan menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Nah, di sini ada beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam. Seperti Bunaken di Sulawesi Utara, kemudian Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di NTT, Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Nah, begitu indah ya gambar-gambarnya. Mempunyai keindahan bawah laut. Nah, kemudian pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Nah, itu. Lalu pembangunan di bidang kelautan itu diarahkan untuk mencapai apa? Nah ya, untuk mencapai tujuan apa pembangunan di bidang kelautan? Nah, di sini ada beberapa tujuan. Pembangunan di bidang kelautan itu diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan. Kemudian pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Kemudian yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, selanjutnya kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Bagaimana kondisinya apabila dilihat dari beberapa sektor? Ya, kita analisa kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama kita lihat dari sektor pelayaran. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Kemudian industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah.
Nah, ini salah satu bentuk perkembangan di sektor pelayaran nampak pada gambar berikut. Ya, ini kapal, mungkin ini kapal pesiar ya, sedang berlayar di lautan. Nah, kemudian kondisi ekonomi maritim di Indonesia juga dilihat dari sektor lain, yaitu sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di dunia karena lautnya yang sangat luas dan kaya akan ikan. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Kemudian pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat rendah. Nah, itu kondisi ekonomi maritim yang kedua dilihat dari sektor perikanan. Nah, kemudian yang berikutnya dilihat dari sektor pariwisata bahari. Bahari kelautan ya. Nah, pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Kemudian selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Itu jadi sektor pariwisata bahari ya. Semoga semakin berkembang dan semoga dari sektor wisata bahari ini dapat suatu saat dapat lebih banyak meningkatkan devisa negara. Nah, itu adalah kondisi ekonomi maritim ditinjau dari 3 sektor. Yang pertama sektor pelayaran, kedua sektor perikanan, dan yang ketiga sektor pariwisata bahari. Lalu sekarang bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Nah, pengembangan ekonomi maritim di Indonesia masih perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Nah, ini ada survei pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto atau PDB hanya sekitar 20% ya. Laut kita sangat kaya, tapi kontribusinya itu dari kelautan baru 20%. Padahal negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB. Nah, ini tugas kalian ya. Nanti kalian setelah lulus nanti explore, gali potensi kemaritiman yang ada di Indonesia supaya dari sektor maritim ini negara kita menjadi kaya, devisa negaranya menjadi banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bangkit dari yang asalnya sedikit devisa dari kelautan atau kemaritiman untuk pemasukan pendapatan Indonesia harus bangkit. Nah, bagaimana yang dinamakan kebangkitan ekonomi kelautan di Indonesia? Nah, kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Maka pelabuhan, armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Kemudian yang berikutnya adalah
memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan 5 pelabuhan besar seperti Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, kemudian pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Kemudian selanjutnya adalah pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun. Dampaknya pendapatan akan menurun. Nah, itulah beberapa strategi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi pertama, apa yang dimaksud dengan ekonomi kelautan? Yang kedua, apa pula yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Yang ketiga, sebutkan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keindahan bawah laut. Yang keempat, jelaskan arah tujuan pembangunan di bidang kelautan. Yang kelima, simpulkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari berbagai sektor. Tadi Ibu sudah mengulas dari sektor pelayarannya bagaimana, dari sektor perikanan, kemudian dari sektor pariwisata bahari. Ya, kalian lakukan analisa dari pembahasan yang Ibu ulas tadi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, uraikan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, yang tadi sudah Ibu uraikan tentang tanda-tanda kebangkitan ekonomi kemaritiman di Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.